Devi, gimana sih jadi klien kita ini bilang kalau dia diguna-guna sama cowoknya gitu. Dia bilang. Dia nggak bilang, tapi ibunya si klien kita ini. Mas. Oh, ibunya klien kita yang bilang. Iya, anaknya diguna-guna Sama. oleh si Cowoknya. anaknya. Alasannya cowoknya. apa? Iya, jadi ibunya itu ngerasa ada sesuatu yang ganjel saat ibunya menemukan boneka pemberian dari cowoknya. Boneka. Bonekanya yang- kayak apa sih? Yang cukup aneh ya. Menurut lo aneh? Iya, aneh sih. Guna-guna pasti bonekanya serem ya. Sesampainya di rumah Anissa, kita melihat ada dua orang sedang berantem. Nah, itu bonekanya kali ya? Ini pegang-pegang. Ada satu orang yang memegang boneka. Mereka kayak memperebutkan boneka itu. Kita langsung masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini, assalamualaikum. Halo, iya. Oke, Anissa mana? Anissa, ini Anissa. Iya, justru Anissa minta bantuan sama kita. Iya, Anissa. Bantuan apa? Bantuan apa? Yang jelas bicara. Iya. Ini boneka saya mau bakar. Buat apa? Oh, jadi maksudnya boneka ini yang lo maksud tadi ini? Iya. Dia ini suka banget dengan boneka ini. Iya. Ini dia bilang dari kenang-kenangan dari si Tata. Sedangkan saya Tata nggak ini suka adalah pacarnya. Oh, Tapi Tata. saya nggak suka dengan pacar dia. Tapi dia cinta banget sama si Tata. Karena boneka ini Oh. dia bilang kenang-kenangan. Lihat Bang, lihat. Aku mohon jangan, Bu. Ini kenangan aku sama Kenangan Tata. apa? Bu. Kenangan apa? Kenangan apa? Ini ibu mau bakar. Iya. Boneka ini ibu mau bakar. Biar saya pegang. Oke. Sebentar, maaf. Jujur sih ya, gue ngeliat boneka ini sih serem terus terang, jujur. Iya. Heran ya, Anissa pelapor kita tuh bilang bonekanya lucu. Lucu di mananya sih? Bohong Mas, Ini- dia ini dipelet Mas Bu. sama si Tata. Ini lihat Mas, Oke, anak maaf, ya. Anissa Mas. Lihat di belakang, lihat Anak saya baru lihat nih. nama anak saya. Oke, maaf. Bonekanya sih agak aneh sih ya. Aneh banget sih, Mas. Ini belakangnya kayak ini, terus di belakang ada tulisan huruf aneh. Ini ada nama Anissa. Ibunya bukan hanya menuduh boneka itu adalah media guna-guna, tapi ibunya ini bilang kalau cowoknya Anissa ini udah main pelet dan juga pesugihan. Dia ini memang benar-benar bawa sial. Pertama, Iya. dia itu ngasih perhiasan. Siapa ngasih perhiasan? Dia si Tata. Tata ngasih perhiasan ke? Kepada saya. Tapi hilang, dijamret di jalan. Kedua, Oke, Ya kan pertama itu kan salah ibu sendiri, Mas. Oke. Kenapa dia pakai perhiasan ke pasar? cowok kamu ngasih perhiasan ke ibu. Iya. Tapi hilang di jambret. Itu bukan salah, Iya. ya bukan salah Tata. Iya. dengar. Salah ibu kan? Kedua, Iya. dia beli HP baru. Entah kemana, nggak ada. Itu kan sial juga, Mas. Oke, HP baru. Yang dibeli siapa? Aku kan dikasih Mas Tata, tapi kan aku pelupa, Mas. Aku teledor. Oh iya, Ah, barang-barangnya emang itu ngasih sial, Mas Tata emang juga. itu sial, Mas. Dia ngasih uang 20 juta yang saya taruh di lemari dengan perhiasan. Tiba-tiba nggak ada, Mas. Oke. Entah kemana. Oke, 20 juta. Iya. Ya, 20 juta dikasih sama Tata. Iya. Untuk apa itu? Pernikahan. Untuk pernikahan dia. Disimpan di? Lemari Lemari, dengan tapi hilang. perhiasan saya. Kayak Itu nggak ada. Entah kemana. Hilang. Uangnya, perhiasan juga hilang. Enggak. Uangnya aja yang Uangnya hilang. aja. Perhiasannya ada di sebelahnya. Ada. Mas, mungkin aja ibu lupa kan, Mas. Saya nggak lupa, Bu, ibu Nak. kan udah tua, Bu. Saya nggak lupa, Mas. Tapi kenapa tiba-tiba uangnya hilang, perhiasannya ada? Itu namanya apa? Bu, jangan, Bu. Ibu mau bakar ini. Susah banget. Ibu bakar ini. Ibu bakar ini. Sayang. Sayang, nggak dengar ibu, Nak. Ibu mau bakar boneka ini. Dengar ibu. Ibu mau bakar boneka ini. Ibunya ngotot mau ngerebut bonekanya, dia mau ngebakar bonekanya, rebut-rebutan, tapi saat ibunya mulai membakar bonekanya, tiba-tiba Santet, Mas. Mas, Ini Mas. santet, Nak. Kalau saya sakit. Ibu pusing. Pusing. Kalau saya pusing. tadi pas dia bakar boneka itu loh. Hah? Pusing. Bu, istighfar, Bu. Bu, kenapa, Bu? Mas, Oke, biar ibu iya, istirahat ya, aja. ibu istirahat dulu, Bu. Ayo, ibu. Tunggu deh, lu lihat deh. Tadi ibu itu tiba-tiba pusing jerit-jerit saat dia ngebakar boneka itu. Lu lihat deh, di boneka sih serem banget sih, jujur sih. Maksudnya
Hah? Mas, Iya, iya. ayo anterin aku mas. Ya, ini ibu kamu tapi nggak apa-apa. Dari Mas Tata nggak Ibu apa-apa. kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku mau buktiin sama ibu Iya. kalau aku nggak diguna-guna sama Yuk, Mas Tata. yuk, oke, yuk, kita jalan yuk. Oke, yuk, jalan. Sebetulnya kita sudah menyiapkan penjebakan atau penggodaan. Jadi host kita, ya, Devi ini sudah janjian, sudah telepon-teleponan sama target Tata ini untuk datang ke kantor yang udah kita setting sebagai area penjebakan. Maksudnya dia jebak-jebak ibu. Nanti dites sama Devi. Iya. Devi akan Dia ganti akan baju, tes. ya, kita akan lihat. Jadi karyawan kantor. Nanti kita akan lihat cowok kamu playboy atau enggak. Dan bener nggak dia main guna-guna atau main santet seperti yang dituduhin sama ibu kamu. Oke ya, nggak apa-apa ya. Yuk, kita masuk mobil dulu yuk. Mas, mas boneka. Bonekanya mau dibawa? Nggak usah kali, Anissa. Mas, aku harus bawa. Waduh, di bonekanya mau dibawa sama dia. Waduh, enggak deh, itu bonekanya mau dibawa sama dia. Iya, kayak Anissa, kayak lo yakin mau dibawa? Iya, ini aku harus bawa terus. Sepanjang jalan, Anissa ini memegang terus bonekanya, dibawa loh sama dia. Dia lihat-lihat, saya sih terus terang ngeliat bonekanya serem sih, nggak ada lucu-lucunya. Kenapa sih harus masih dibawa-bawa juga? Gak apa-apa, ini aku sayang banget sama dia, lucu. Oke, jadi di sini nanti ini kita akan berpura-pura itu adalah kantor dari agent kita, ya. Jadi nanti host kita akan menyamar menjadi seorang wanita pemilik kantor ini, ya. Dan mereka akan janjian ketemu di sini. Dan nanti kita akan pasang kamera. Satu ada kamera di sebelah situ di atas, dan ada kamera tersembunyi juga di dalam di sana. Dan sekarang host kita udah kita suruh ganti baju ya. Coba mana Devi, mana Devi? Mas, tunggu deh. Kenapa? Kayaknya bajunya nggak usah kayak gini deh. Nggak usah yang hitam-hitam tadi. Loh, kalau tadi kan ketahuan gitu dia orang Devi dong. Ini kan biar dia menyamar jadi Iya, pemilik maksudnya kantor ini. bajunya nggak usah kayak gini gitu. Kenapa lu mulai ragu? Oke, yang penting sekarang kita akan berada di ruangan sana, kita bisa memantau cowok lo ya. Posisi kita ada di ruangan di dalam kantor tersebut. Namun kamera-kamera sudah kita setting dan alat penyadap pun udah kita pasang. Kita udah lihat ya, ini ada Devi di sini ya. Oke Devi, kalau dengar lambaikan tangan ke kamera yang di atas. Oke, lihat di sebelah kanan lo, di atas sebelah kiri ada kamera ya. Oke, siapa ya di situ ya, standby ya. Kamu jangan nangis dulu. Kenapa? Yang kamu rasain apa? Kenapa kamu takut? Kamu takut cowok kamu tergoda? Enggak, ini soalnya cowoknya udah datang nih. Cowoknya datang ya. Bener aja, datang tuh Tata ya ke perangkap kita. Mas Tata ya? Kok Mas Tata bengong? Gak apa-apa, kamu cantik banget kan? Masih. Dia sama kamu gak pernah begitu? Oh kamu cium tangan aku ya? Oh itu kalau cowok romantis itu salam penghormatannya kayak gitu deh. Ada salam kedua. Oh Ya Allah, udah gede banget. Tapi Anissa ini melihat pacarnya itu dia bingung karena menurut dia pacarnya orangnya kalem, sopan gitu ya, pendiam. Tapi sementara yang dia lihat di depan dia di layar handphone saya, cowoknya ini justru ganjen, genit, cerewet, dan overacting. Sini genit banget sih. tapi kok baru kenal kamu udah cium-cium aku? Kamu belum pernah digituin cowok? Belum. Berarti cowok kamu selama ini tak kenal. Bukan cowok bangsawan. Oh berarti Mas Tata bangsawan ya? Oh iya, keturunan ningrat. Oh ya? Iya. Ningrat. Darah gue. Oh. Kamu godain lagi aja, terus lanjut aja. Masih mau lanjut nih katanya. Mas Tata tuh orang kaya ya? Maksudnya dari ujung kaki sampai ujung rambut kayaknya branded gitu. Kamu. Kamu tau nggak? Aku tuh punya 20 hektar kebun sawit di Kalimantan. Oh ya? Iya. 20 hektar nanti kalau aku dibagi setengah boleh? Jangan kan setengah, semua buat kamu juga boleh. Yang penting kamu juga seperti aku. Dia nggak pernah Dia nggak pernah kayak gini. Dia bukan dia yang lo kenal nih. bukannya
aku tahu dia nggak pernah centil kayak gitu. Sama sekali jauh dari dia yang lo kenal. Jauh banget mas, bener-bener jauh. Kalau kamu serius sama aku nih, nanti aku pengen ajak kamu ke Kalimantan. Aku kenalin sama orang tua aku, Dan- nanti aku ngelamar kamu di sana. Tapi berarti kalau aku ke Kalimantan aku harus naik pesawat terbang dong. Iya nggak apa-apa kok, santai aja. Tapi aku takut. Takut Nanti kalau kenapa? misalnya jatuh kan gimana dong kalau jatuh? Iya kejadian. Tenang aja, kita nanti naik pesawat yang paling mahal, insya Allah aman. Kok kamu khawatir banget? Iya, ya? aku takut kehilangan kamu. Itu mas dia juga ngajakin aku ke Kalimantan, dia bilang mau nikahin aku, dia mau kerja di sana karena dia punya perkebunan kelapa sawit. Dia punya perkebunan kelapa sawit, berarti orang kaya banget dong. Perkebunan kelapa sawit tuh yang punya cuma orang-orang konglomerat loh. Kan dari awal mas udah cium tangan aku, mas peluk-peluk aku. Emang nggak ada yang marah gitu mas? Nggak ada. Aku Oh, iya? nggak punya pasangan. Ya masalahnya kan, cewek-cewek yang lain nggak selepo. Baru nemu Oh, iya? yang cantik kayak kamu. Makasih loh. Karena kita sama-sama single, gimana kalau kamu nggak jadi pacar aku? Boleh. Serius? Dan ini gombalan dia tuh nggak tahu dia ambil dari lirik-lirik lagu apa kebetulan apa gimana, karena saya ingat ini lirik lagu. Kamu tahu nggak yang buat taruh gelas itu apa? Tahu, tatakan bukan? Nah, tatakan apa yang buat kamu bahagia? Apa ya? Apa sih? Gak tahu kan? Mau tahu nggak? Mau. Cium. Enak aja. Nih, tatakan yang buat kamu bahagia itu. Takkan pernah ada yang lain di sisi sedalam jiwa hanya untukmu. Mas, itu kan lagu kesukaan aku mas. Lagu kesukaan kamu? Aku sering nyetel lagu itu di mobil. Tapi kenapa dia nyanyiin ke cewek itu? Itu lagu kesukaan kamu. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersama hingga akhir waktu. Wah, kamu panggil sekali. Bukan mas, dia cium-cium kayak gitu. Dia mana pernah mau cium-cium aku gitu Kamu mas. kamu nggak pernah dicium sama dia? Ya udah nih aku yang cium kamu ya. Aku nggak mau dicium sama malunya. Ngombalin aku boleh. Enggak kok, itu enggak gombal, itu keluar dari hati langsung. Kalau kamu jadi istri aku punya ini, orang tua aku punya pabrik batu bara di Kalimantan. Pabrik batu bara? Iya. Kalimantan? Iya. Jadi kamu udah menjamin masa depan aku dong? Oh iya pasti. Aku akan bahagiain kamu dari segi apapun. Oh ya? Iya. Sebentar ya, aku mau ke toilet dulu ya. Oh iya. Itu dia pakai apa sih? Dia ngeluarin kayak botol apa sih? Apa sih? Minyak wangi ya? Tapi pas saat Devi pergi ke WC, kita ngelihat satu kejadian yang membuat saya yakin ini jangan-jangan emang benar nih cowok main dukun. Karena dia mengeluarkan sebuah botol parfum, dia semprot-semprot, tapi yang bikin kita syok pas Devi datang. Oh, maaf ya mas, lama. Oh iya nggak apa-apa. Bentar deh, kotor. Oh, iya. Mas, kok kayaknya parfumnya mas pakai wangi banget ya? Oh iya, orang kaya parfumnya mahal. Jadi kayak bikin aku kayak nyandar gitu deh. Oh cium parfumnya, kamu cium parfumnya. Ini kan enak kan? Mas, kok kayaknya mas tuh aku baru kali ini nemu cowok tuh yang sempurna banget gitu kayaknya. Ah kamu Oh bisa. iya, cakep, terus kaya. Ini, halo Devi, kamu kenapa Dev? Mas,
Mas mau nganterin aku pulang kan nanti? Loh, kok ini Devi nggak dengar suara gue sih? Ya aku nggak mau pulang sama cowok lain. Pokoknya mas ya nggak bisa nganterin aku pulang. Oh, oke, kamu mau aku antar pulang? Ini dia improve apa sih? Hah? Devi? Loh, Devi, lo dengar gue apa nggak? Kalau dengar angkat tangan Devi. Devi. Aku bosan deh malas di sini. Kita ke apartemen aku yuk. Oh, boleh. Aku boleh rangkul kamu kan? Oh, boleh dong. Kamu kan calon istri aku. Aku mau keluar mas. Ayo. Wah, kamu apa-apaan bawa kayak gini? Maksud kamu apa? Kamu bilang aku guna-guna kamu? Emang kamu punya anak? Kamu Ini, Mas, ini ngapain pakai kamera? Saya nggak suka. Ini saya dijebak ini. Halo, aku nggak suka kayak gini. Gak suka aku lebih gak suka. Saya konsentrasi saya ke Devi nih, ke host kita. Saya bilang tolong amankan Devi aja, karena Devi saya halo dia kayak orang linglung. Saya suruh tim untuk narik Devi, nyelamatin Devi. Aku tuh mau yakinin orang tua aku. Mau yakin aku gimana kamu ngelakuin aku? Udah, aku nggak suka cara kamu kayak gini. Kamu jebak aku ini namanya. Aku mau pergi. Sekarang lo jelasin dulu, lo jelasin. Apa yang mesti saya jelasin? Ya Mas? lo jelasin dong, cewek lo bukan ini. Udah, aku bakal bawa orang tua aku ketemu sama kamu. Dari dulu kurang. Udah, aku nggak mau denger penjelasan kamu. Kamu sini dulu, kamu harus jelasin dong. Aku nggak suka kamu pakai cara-cara Aku lebih gak suka kamu gak ngakuin aku, Mas. Iya, kamu sabar dulu. Aku butuh waktu sama orang tua Mau kayak gini. sampai kapan kayak gini? Udah, aku nggak peduli. Udah, urus aja teman-teman kamu. Halo, kamu sadar nggak sih? Kamu udah ingat? Kita di mana sih mas kita? Tapi kamu udah ingat? Halo, udah ingat? Iya, cepetan kayak gini. Ganti baju. Ini tadi suruh nyusul sama mobilku ya. Iya, ayo, cepetan. Kita ikutin sampai mereka berhenti di sebuah rumah. Saya tanya dong, ini rumah siapa? Katanya rumahnya cowoknya. Devi mana sih? Devi udah nyampe belum sih? Udah. Tapi tadi kelihatan digenit banget dia waktu lo godain ya. Kita mirip banget. Mbak kok kayak gitu sih? Mbak kok malah godain pacar aku? Mbak kan harusnya bantuin aku, bukannya Mbak malah. Mas, kenapa mbaknya kayak gitu sih, Mas? Kamu tuh harusnya berterima kasih karena aku godain. Mbak, tapi kan gak kayak gitu dong. Oke deh, sekarang ini gak usah kita ributin deh. Sekarang kita mau gimana ya? Apa mau kita masuk aja ke rumahnya? Apa gimana lo? Kalau Pelan-pelan saya. Siapa bilang? Menurut lo siapa itu? Kakaknya. Ya mungkin kalau kakak Masa begitu sampai ditutup matanya begitu? Hah? Sekarang kamu boleh buka mata. Loh. Dikasih bunga itu? Iya. kamu baik banget tau gak ya Allah. Ini kakaknya. Pelukan loh. iya, katanya kakaknya. Dia yakin kalau itu kakaknya, tapi kalau itu kakaknya kok semesra itu ya? Nanti emang dia cerita katanya dia deket banget sama kakaknya. Lo dicerita kok dia deket sama kakak, tapi sedekat-dekat adik sama kakak kayaknya nggak sedekat ini loh. Ini kayak orang pacaran loh. Nah, dibukain kita mobil lagi. Ini dia mau pergi, yuk, ikutin. Lu jangan turun sekarang. Mau ngapain? Tenang aja. Sabar ya, ikutin. Nah, sekarang lu mulai ragu kan itu kakaknya apa bukan kan? Oke. Dia berhenti. Sekarang ini Siapa, Mas? kayak kantor sih ya. Oke, kayak gini deh. Dia cuma nurunin doang, dia langsung pergi. Lo turun tanya sama orang sini. Itu siapa tadi ya? Ya, oke. Ya nanti kontak sama gue. Yuk. Kita ikutin lagi cowoknya. Saya suruh ya Devi untuk turun cari informasi ke kantor tersebut karena saya masih penasaran itu kakaknya atau bukan. Aku udah dapat kayak bukti nih kayaknya. Oke, Devi suruh tanya dong itu sebetulnya sama satpam situ kayak tanya. Oke, terus ikutin man. Pak, Tiasnya ada? Ada.
Eh, sebenarnya Tias itu pemilik kantor ini bukan sih Pak? Iya. Kantor itu yang punya kantor ini berarti dia bos dong. Dia bos, emang bos orang kaya ya. Setiap hari Bang. Setiap hari ya. Emang kira-kira ada apa ya? Nah, lo bilang aja lagi nawarin kerjasama gitu. Jadi gini, saya bakalan bikin bisnis sama Bu Tias seperti itu. Jadi saya butuh saya mau nanya lagi boleh ya Pak ya? Tanya lagi. Bu Tias itu punya kakak kandung atau Iya, tanya punya. Kakaknya bukan, tanya kakaknya. Nggak punya kakak, berarti dia bukan kakaknya dong. Terus dia siapa dong mas? Tapi dia bilang dia kakaknya mas. jadi nggak punya saudara kandung? Dia pernah nunjukin fotonya Iya. sama cewek itu dan dia bilang itu kakaknya dia. Itu kakaknya dia. Iya. Jadi karena saya mau menjalin bisnis sama Bu Tias, jadi setidaknya saya harus tahu nih statusnya Bu Tias seperti itu. Ya lo cabut aja udah. Ya lo cabut aja, lo gabung sama kita ya. Ya. Jalan cabut. Tuh, berarti artinya Siapa dong mas? ya siapa lagi menurut kamu siapa kalau bukan kakaknya gue tanya? Gue gak mungkin bohong mas. Dia mau nikahin aku. Gue jadi percaya, justru gue malah jadi percaya sama ibu kamu loh. Dia mau nikahin aku, dia gak mungkin bohong mas. Ya nyatanya dia berbohong tadi. Iya kan? Terus sekarang ini boneka dikasih kapan sih? Ini udah lama dari waktu aku awal pacaran. Ini hadiah pertama yang dikasih sama Mas Tata. Tapi menurut lo ini boneka lucu nih. Lucu mas, cantik. Kita nggak tahu nih kok dia berhenti di bengkel itu. Tapi yang mengagetkan adalah tiba-tiba yang datang menemui Tata, cowoknya Anissa, kok Loh. Itu ibu kamu? Iya. Loh, ngapain dia kesini sih? Mas, turun. Loh, ini kayak mereka jangan tunggu dulu, Tata, lu lihat dulu. Oh, ini kok ngasih amplop sih? Ibu kamu ngasih amplop tuh apa sih? Ayo mas, lagi kita turun mas. Tunggu. Itu, tunggu. Kamu ya, jangan Gue mau ngapain? enggak ini nggak usah. Kamu ngapain bawa kamera gitu? Mas. Terus ngapain bawa mas? Ini mas siapa namanya Sabar nih? dulu. Siapa? Mas Uya nih. Ngapain kamu bawa? Jangan Ya. dekat-dekat anakku. Ibu ngapain di sini? Hah? Saya mencegah- Ngapain ngasih lo duit apa? Ngapain? Nah, ini bukan duit mas, bukan duit itu gue lihat itu Eh, duit itu kan. surat mas. Jangan dekat anak saya. Ibu Saya sengaja mencegah dia jangan dekat saya. mencegah ibu sini mau ngapain? Mau ngelarang dia dekat sama anak ibu? Iya, Iya, tapi saya lihat tadi ibu nggak marah-marah sama dia tuh. saya marah-marah. Hah? Marah-marah sama dia. Ibu, aku sayang sama Tata. Ibu harusnya ngerti dong, Bu. Sayang apa? Bu, aku pengen sama Mas Tata, Bu. Enggak, Mas. jauhi anak saya. Jangan Aku nggak dekat-dekat mau. lagi. Jauhi anak saya. Jauhi anak saya. Mas Tata. Oke, sekarang kamu jelasin. Cewek tadi siapa? Kamu ikutin aku dari tadi. Aku nggak suka kamu ikutin aku. Ya, Iya, kenapa? iya, kita ikutin kamu. Apa haknya ikutin saya? Kamu Iya, jadi iya, ikutin jelasin aku. aja tuh tadi cewek siapa yang nganterin ke kantor. Ah, itu kakak saya. Itu kakak aku. Kenapa kamu sama kakak kamu kayak gitu banget? Emang salah? Kalau aku mesra sama keluargaku, Aneh emang gak salah? sih, Mas? Ya aneh lah. Ya tapi kan orang lain juga sama kakaknya nggak kayak gitu banget, Mas Tata. Ya aku beda. Kamu nggak bisa samain aku, nggak bisa. Jadi mau kamu apa sekarang? Aku mau ketemu sama orang tua kamu. Saya bingung sih. Kenapa sih Tata tetap nggak mau Anissa ini bertemu sama orang tuanya? Padahal kan ya udah dibawa aja, dikenalin aja sama orang tuanya. Dia kayak menghalang-halangi, nggak mau Anissa ini ketemu orang tuanya. Saya jadi curiga sebetulnya. Sekarang kamu pulang. Aku mau jemput orang tua aku di bandara. Aku mau ikut. Enggak, aku. Ngapain kamu ikut jauh, Aku capek? mau ketemu sama orang tua kamu, Mas. Enggak, kalau emang lo menjemput orang tuanya ke bandara, kenapa nggak izinin aja dia ikut? Kenapa kamu, apa yang kamu sembunyikan dari orang tua kamu? Kenapa kamu selama 3 tahun pacaran nggak memperkenalkan pacar kamu sama orang tua kamu? Ya, apa urusan mas nanya-nanya? Emang mas pacar saya bukan kan Oh, ini enggak, tapi pacar dia cerita saya? sama saya, 3 tahun pacaran nggak pernah dikenalin Ya, sama orang. ngapain sih bawa-bawa gini? Biar aku bisa buktiin sama ibu. Aku buktiin ke ibu kalau Mas tuh nggak guna-guna aku. Nggak seperti yang ibu pikir, Mas. Kamu nggak percaya juga Mas, sama aku, ini ngapain? Ayo, Mas. Ya udah, pokoknya aku nggak peduli. Aku mau ikut. Mereka masuk ke dalam mobil, tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Tiba-tiba ada orang yang dari tadi ngelihat kita ribut datang nih. Dia ngomong, Halo, Pak. Siap-siap ya Pak. nih, sini. Jangan ikuti saya lagi ya. Tadi telepon siapa sih dia?
Apa? Enggak tadi, ya enggak lah kita lagi nyelidikin orang. Emang kenapa sih Bu? Apa? Tadi ngomongnya mesra banget. Oh ngomongnya mesra. Mesra dikasih duit aku lihat dicium kiri kanan. Terus pas lagi ada anak cewek pakai kerudung tiba-tiba langsung marah. Pas ada anak saya pakai kerudung, ibunya langsung marah-marah. Sebelumnya nggak marah-marah. Nah, cium kiri kanan, terus pegangnya rambutnya. Ya udah makasih Bu ya. Apa? Oh ini Playboy zaman now. Oh iya boleh ya ya. Ketemu lagi nih kita sama Devi nih. Gimana? Nah mas, tadi aku kan udah ke kantornya. Kita ikutin aja, ikutin yuk, ambil di mobil yuk. Oh iya boleh. Devi bingung. Tadi klien kita kemana? Udah nanti saya terangin deh, kita ikutin. Enggak, kita lagi nunggu kabar dari kru kita yang udah ngikutin mobilnya Tata. Jadi tadi kita ngegerebek di bengkel tadi itu. Kita tuh ngelihat si cowoknya di situ dan dia ngobrol sama ibunya Anissa. Dia ngobrol sama Anissa dan ibunya Anissa itu ngasih duit ke Tata, cowoknya Anissa. Dan waktu kita lihat sih mereka tuh kayak ngobrol biasa, kayak baik-baik aja. Tapi pas kita datang ibunya malah marah-marah. Gua ngerasa tuh ibunya acting deh. Tapi ya, menurut gua ada yang aneh antara ibunya dengan Tata ini ada sesuatu yang disembunyikan. Nah terus Anissa sekarang mana mas? Ya ikut mobilnya Tata, katanya Tata itu mau jemput orang tuanya di bandara. Anisanya maksa dipertemukan sama orang tuanya. Ya udah tapi kita lihat aja deh, bener nggak mereka ke bandara? Kita ikutin aja terus deh. Tim yang udah ngikutin mobil mereka kasih Sherlock ke kita dan itu mengarah ke rumahnya Tata. Loh, kita bingung. Katanya mau ke bandara jemput orang tuanya Tata, tapi kok malah pulang ke rumah? Mama kok nggak nungguin aku sih? Oh nggak jemput mama di bandara sih? Iya tadi telat. Sampai di sana, tim yang tadi duluan udah sempet mengambil gambar. Katanya Anissa masuk ke dalam. Itu orang tuanya. Tuh, dia masih pakai telepon kan? Oh, coba gue bisa dengerin dong, minta ini. Hah? Iya, maksudnya mamahnya itu sekarang papahnya ada di mana? Papaku udah nggak ada. Oh, dia nanya soal orang tuanya. Terus hanya sekedar itu. Tapi aneh sih, tadi dia bilang katanya ke bandara jemput. Terus sekarang ngapain dia di situ sih? Ini deh. Tuh, si Tata dipanggil kenapa tuh? Kayaknya nggak ini banget ya. Saya lihat nih Anissa ini dimaki-maki, kayak dimarahin sama orang tuanya Tata. Bibit bebek bobot harus jelas ya. Orang-orang, oh mungkin itu alasan cowoknya selama ini nggak ngebawa. Saya pantau, saya lihat sampai kita masuk dong karena kita kasihan sama Anissa nih, dia kayak sendirian nih, nggak ada yang nolong. Ya, maaf. Kenapa kamu di sini? Kamu kenapa? Hah? Silang Tata. Ini kenapa nangis? Ini kenapa Bapak Ibu usir? Jadi Bapak nggak setuju? Nggak setuju. Apa Bu? Ibu ngomong apa Bu? Dia itu belum tahu kita bawa batu duitnya. Dan selama ini dia baru menangis. Tapi aku sayang sama Makanya kamu Tata. jangan suruh nangis deh. Saya nggak setuju. Keluarga saya keluarga orang ada. Dia kan sayang sama aku. Apa yang bayar? Apa bayar Kalau apa? kamu ngelawan begini sama mama sama papa, mending kamu keluar dari sini. Saya coret warisan kamu di sini ya. Kenapa dibilang nggak level? Kenapa? Iya, atas dasar apa Tante? Saya nggak suka. Anak saya tetap harus ikut omongan orang tua. Betul. Kita udah bilang sama Tata, kami sekolahin tinggi-tinggi, jauh-jauh, masa dapat yang begini, Tata? Emang kenapa dia salahnya apa? Oh, Pokoknya nggak seperti apa yang kami harapkan. Maksudnya dari segi apa? Dari Tante? keturunannya, katanya papa di mana udah nggak ada. ya emang kalau papanya nggak ada apa salahnya Om? Bukan ini yang kita harapkan. Ngapain kamu pakai nangis-nangis segala? Kamu itu ibu kamu itu nggak punya duit. Kamu nggak sekolah kan, nggak kuliah kan? Ibu boleh hina saya tapi jangan hina orang tua saya. Jelas banget. Jangan hina ibu saya. Nggak usah pakai nangis-nangis deh. Yang jelas saya nggak suka sama kamu dengan ibunya yang nggak jelas, anaknya juga nggak jelas. Tak berakhir saat kau tak di sini. Keluarga ini sombong banget sih. Tapi saya masih ngerasa ada yang nggak beres dari orang tuanya Tata ini. Nggak tahu, feeling aja sih saya, feeling. Aku
Maafin Tata, aku yang ngehina ibu aku. Keterlaluan banget sih kamu. Aku tahu kok, aku orang miskin dan aku serendah itu. Kamu Iya, kita akan cari tahu sebenarnya ada apa. mau lihat mobil deh. Gue merasa ada yang aneh. Lu Iya, merasa ada yang aneh nggak sih dari orang tuanya? Gacor banget, iya, Hah? Mas. Iya, lo. Kamera ikut gue satu dong. Gue masih penasaran. Tadi bapaknya tuh kayak mencurigakan deh. Kamu istirahat dulu, kamu. Lu. Saya ngelihat pemandangan yang nggak biasa sih. Cuman ini terjadi ada di depan mata saya. Ibunya sama bapaknya tuh melakukan ritual kembang tuh. Bunga. Aneh. Wah, ini bener nih, ini sekeluarga nih kayak ngilmu nih. Dia masa bapaknya udah air terjun, ya kan? Sampai situ ibunya makan bunga melati. Emang aku serendah itu aku. Enggak. Itu kadang-kadang orang tuh lupa gitu ya. Orang-orang yang kaya, orang yang sukses tuh kadang-kadang meremehkan orang yang di bawahnya. Padahal ini juga semua manusia di Tuhan sama kok. Kamu nggak usah nangis gitu. Aku sakit hati, Ma. Iya, saya ngerti. Kamu sakit hati karena ibu kamu dikata-katain kan. Ya, sekarang kita antar pulang aja, ya. Terus kamu pulang ke rumah, kamu istirahat dulu. Kenapa? Kenapa? HP aku ketinggalan. Hah? Sama Tata. HP-nya ketinggalan. Ya udah muter-muter deh, balik. Man. Yakin ketinggalan di rumah tadi? Iya, tadi dibawa sama Tata, ya aku baru ingat. Yo, kita muter balik, cari putaran deh. Namun sesampainya di situ, kita ngelihat kok, loh, kok yang tadi itu bapaknya si Tata ini yang ngaku katanya orang kaya, orang bangsawan dan segala macam, kok potongin rumput di depan. Itu bapaknya tadi. Mama yang marah-marah. Kok itu gue rumput sih? Bapaknya rajin kali maksudnya ya? Masa kalau orang kaya dia punya pembantu tuh tukang kebun kan? Ini nggak bener nih. Yuk, aja ambil HP kamu. Sekarang kita pengen tahu. Misi Pak. Ngapain lagi? Hah? Ngapain lagi? Dia mau ngambil handphonenya ketinggalan. Bapak ngapain itu nirumu sendiri? Urusan apa sama ente? Hah? Rumah gua, banda gua. Bapak nggak punya tukang kebun itu? Urusan saya. Ya terus itu digulung-gulung itu kenapa? Wah, kok kamu kepo amat sih? Ya udah saya mau ngambil handphone Pak, ketinggalan Mana handphonenya. handphone kamu? Di dalam Pak. Di dalam. Nongol lagi. Ya, kita mau ngambil handphone Pak. Jangan, saya yang ambil ya. Gak usah. Jalan sini, saya yang ambil sendiri. Capek. Tuh, kalau orang kaya ya, dia ngapain coba? Dia celananya digulung kayak gitu. Ini bapaknya apa bukan sih? Hah? Aneh ya? Hah? Kayak Hah? atau kita tanya tetangga kali ya, Mas? Hah? Mungkin nggak sih? Bagi gimana ya? Yuk masuk yuk, gue penasaran deh. Gue penasaran deh. Ngapain masuk lagi? Keluar aja tuh, keluar. Itu susah apa sih dibilangnya? Tinggal dari kamu nih. Iya Bapak, yang Bapak tutupin apa sih dari sini Pak? Nggak ada. Ini sekarang tatanya mana saya tanya? Oh, tapi ada di dia belum. Ya kamu mau ngapain sih? Ya bisa ketemu nggak? Mau perlu apa lagi? Nggak bisa. Saya ini orang kaya ya. Saya punya pertambangan batu bara di Bontang, minyak di Bontang. Kamu mau ngapain? Tapi anaknya bilang kelapa sawit kok Pak. Ah, Ya udah deh handphone ini. Tata nih susah. Keluar. Sampai PRW ya. Ya dorong Pak. Iya Pak, ya maaf Pak. Kepo aja. Udah jalan sekarang kita anterin kamu pulang ya. Ya istirahat dulu ya. Oke sekarang apa sih kamu sekarang saya tanya masih sayang sama cowok kamu apa enggak? Masih cinta. Gini boneka kita ambil ya. Hah? Jangan, Ma. Hah? Jangan. Kenapa? Aku mau. Ayo boneka kita ambil ya. Udah. Kamu kenapa sih terus gantung langsung boneka itu? Jangan, Mas. Ini kenangan aku sama Mas Tata kan. Ya udahlah yuk kita anterin pulang deh. Udah, gue pinjam sehari aja ya. Udah, jangan, Mas. Boleh. Aku nggak bisa tidur nanti kalau nggak ada dia. Ya udah deh kita anterin pulang aja. Yuk.
kita udah nyampe rumahnya Anissa, kita jemput aja yuk. Ya, biar mobil sini aja, kita jalan. Hari berikutnya ada yang mengagetkan saat kita menjemput Anissa ke rumah. Loh, ini kenapa sih? Assalamualaikum. Anak kenapa nih? Apa nih? Tadi ada yang ngirim itu, Mas. Apa? Nggak tahu apa mas itu mas. Astagfirullahaladzim, itu kepala ular. Mati ularnya, ha? Bangke. Ini ular ya? Tunggu, ini ularnya mati apa nggak sih? Nah, tunggu. Gue takut ular nih. Apa ini? Jauhi anak saya. Itu bangke ular tuh, ular yang mati tuh yang ngirim siapa? Aneh sih. Apalagi tulisannya adalah jauhi anak saya. Artinya ada orang tua yang melarang Anissa dekat dengan anaknya. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya Tata kan? Jangan-jangan ini jauhi anak saya, jangan-jangan dari orang tuanya Tata nih. Ya kemarin kamu diusir, dipermalukan dari rumah Tata sama orang tuanya Tata kan? Kamu dikata-katain kan? Sama orang tua Tata di sana? Ngapain juga kamu ke sana? Kamu nggak percaya ibu, nak? Kamu percaya ibu dong, ini apa? Itu apa? Ibu juga belum menjawab pertanyaan saya. Kemarin ibu ketemu Tata, ngapain ngasih uang ke Tata? Mas, maksud saya ini supaya dia ngejauhin anak saya, Mas. Mas ngerti nggak sih? Karena saya nggak suka dia pacaran sama si Tata. Emang Mas Tata salah apa sih, Bu, sama Ibu? Sampai Ibu kayak gitu banget. Perilakunya dia itu buruk, tahu nggak? Mas Tata sopan. Sopan gimana? Sopan sama aku. Sopan gimana? Nggak kurang aja Ya. sama aku. Kamu tuh bener-bener ya, udah diperlakukan seperti itu kemarin sama Tata sama keluarganya, kok masih juga belain Tata? Cintanya cinta melekat, kamu ya cinta diguna-guna, ini buktinya apa, Nisa? Bu, aku sayang sama Mas Tata, Bu. Ibu jangan egois dong. Kamu sayang sama Tata apa sayang sama ibu? Ibu ini sayang sama kamu, nak. Sayang, tapi kamu kok kenapa ngeyel sih? Nggak bisa dikasih tahu. Kalau Ibu sayang, Ibu tuh nurutin mau aku, Bu. Mau menjodohkan kamu, tahu nggak? Bukan sama si Tata. Aku nggak mau dijodohin, Bu. Aku mau sama Mas Tata. Buktinya mana? Buka apa itu? Buka apa itu? Bu, ayo Bu, ikut aku, Bu. Mas, ayo Kemana? Mas. Ikut kemana? Anterin aku ke rumah Mas Tata, Mas. Sekarang gini, oke, sekarang kita temui orang tua Tata aja. Mungkin kalau udah ketemu ibu kamu mungkin berbeda kali ya. Ya, ini belum tentu juga deh orang tua Tata, cuman kata-katanya adalah jauhi anak saya. Ya kamu dekat dengan Tata doang kan, gak ada cowok lain kan? Oke mas, saya tidak suka anak saya direlakan seperti ini. Ini perbuatannya apa nih mas? Ayo kita pergi. Udah sampai sana kamu harus putusin si Tata. Jangan kamu cita-cita apa nih mas? Kamu itu udah dipelet, udah guna, udah disantet. Buktinya itu apa? Buntalan apa itu? Hah? Besok harus si Tata. Kalau emang perbuatan orang tuanya Tata, dari apa yang gue lihat kemarin, bapaknya sempat makan bunga melati sama minum air teh kendi. Itu sih aneh, di keluarga itu aneh sih menurut gue. Dan dari boneka yang dikasih Tata ke Anissa aja, itu udah aneh. Tapi Anissa ngeliatnya itu lucu. Apa lucunya coba? Cita tuh buta, cuman ini keluarganya, ini kita mesti kesana sih. Kita mesti tahu nih keluarga nih, bapak ibu anak nih aneh sih menurut gue. Sampainya di depan rumah Tata, justru kita kaget melihat, loh, kok ini Tata kan, cowok kamu kan? Loh, dia ngelak-ngelak mobil dah, itu bapaknya kan? Itu bapaknya pakai sarung. Tunggu. Ini ada yang nggak benar sih. Ini bapaknya penampilannya nggak kayak orang kaya loh. Apa sih, Bu? Kenapa? Ibu ada hubungan apa sih sama Tata sebetulnya? Ibu, ada yang disembunyiin juga. Hah? Ibu ada apa sih, Bu? Maksudnya Ibu
apa. Bikin malu keluarga kita. Saya mau bikin malu kenapa sih, Bu? Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang ibu-ibu pakai hijab. Dia kayak lagi marah-marah dan ibu-ibu ini baru saya lihat nih, belum pernah kita lihat dari kemarin. Ini siapa ya? Ini ibu-ibu siapa sih? Ini ada ibu-ibu yang kita baru lihat loh ini. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana, Bu? Bu. Mas Tata, Siapa ini? Kok nggak pakai salam, nggak pakai... Ini maaf, ibu ini siapa? Ibu siapa? Ini siapa? Saya pemilik rumah. Kita kaget, ternyata ibu-ibu itu adalah pemilik rumah itu. Loh, artinya Tata ini siapa? Bapaknya ini siapa? Dan kita baru tahu kalau ternyata ibu yang punya rumah ini? Iya, Oke, saya maaf. salah. Bapak ini siapa? Jadi ini siapa? Oh, ini tukang kebun saya. Tukang kebun di rumah itu disuruh jadi bapaknya. Saya masih penasaran, cewek yang kemarin jadi ibunya siapa nih? Kalau ini siapa, Bu? Ini sopir saya. Supir? Iya. Supir. Jadi ini supir Iya. ibu, Tata ini supir Iya. ibu. Tatang namanya. Tatang ngaku Tata. Supir ngaku pengusaha kelapa sawit. Oh, kita jelasin, Bu. Ibu yang punya rumah ini ya, Di? Iya. Oke, ada satu lagi perempuan di rumah ini yang mau ibu-ibu. Ya, Sumi. Sumi. Pembantu saya. Sumi pembantu ibu. Iya. Emang Sumi ngaku-ngaku apa sama kamu? Oke, tuh. Oh, dia soalnya bilang katanya ini yang punya rumah ini, Bu. Oh. Ini bapaknya dia. Terus ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu juga ngaku katanya ibunya dia. Kalian kerja di sini ini mengaku-ngaku rumah ini punya kalian? Iya, Bu, kemarin. Kakak, bohong. Jadi kerjasama ini? Persekongkolan? Ya Allah, kok kayak gitu ya? Sumi? Sumi? Ya. Ibu marah-marah sama kamu, nak. Percayakan sama ibu kan? Percayakan. Kenapa kamu bersekongkol dengan dua tukang kebun sama Jadi ini siapa, Ibu? Ini siapa, Ibu? Ini pembantu saya. Pembantu ibu. Iya, udah jelas. Kamu tadi dibully, tadi bohongi masih Tata ini. Dia supir, tau nggak? Kita lagi ngelihat Anissa ini kok tadi tapi tetap apa ya? Tetap kayak cinta banget sama pacarnya. Mas Tata, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya Mas ya. Balik badan ayo, jangan malu. Balik badan. Lihat aku. Lo malu. Ngomong sama pacar lo. Malu Mas. Mas malu. Udah nggak usah. Mas malu. Kamu nggak usah kenal aku lagi, nggak apa-apa. Gak usah kenal aku lagi. Terus gimana sama aku Mas? Mas tuh keterlaluan banget Mas. Kamu anak kurang ajar. Enggak, maksudnya gitu, Bu. Maksudnya apa? Udah jelas kamu Ini supir. rumahnya apa? Ini pacarmu? Dia ngaku ini rumahnya dia dan ini kedua orang tuanya dia. Allah, jadi modus ya kamu ya? Mau ceritanya di rumah ini ngaku-ngaku biar diterima sama pacarmu gitu? Aku terima kamu apa adanya Mas, walaupun kamu supir Mas. Terima apa aja, nak apa? Jadi aku mohon-mohon. Ini nggak ada yang nggak beres nih. Apa jangan-jangan boneka yang selalu dipegang Anissa ini berpengaruh sampai tiba-tiba dari dalam rumah muncullah seorang wanita. Biarin anak ibu. Biarin. Ibu nggak bisa ngelarang orang lagi. Karena anak ibu udah menerima dia. Dia itu supir, Mas. Saya nggak suka. Mas, punya mama. Ini siapa lagi? Ini siapa? Ini siapa, Ibu? Ini siapa, Bu? Oh. Iya, maaf. Siapa namanya Tias? Ya, sorry Tias ganggu di rumah kamu ya nggak soalnya. Ini supir kamu, supir ibu kamu. Ini nipu calon istrinya nih, nipu pacarnya. Loh, maksudnya nganggap apa? Kita kaget dong, ternyata Tata alias Tatang ini pacaran sama anak majikannya dan ibunya juga baru tahu juga kalau anaknya pacaran sama supirnya. Ini apa jangan-jangan memang benar dugaannya kalau Tata ini punya ilmu pelet? Jadi kamu pacaran sama supir kamu, sama supir ibu kamu? Iya, emang aku pacaran sama dia tanpa atas pengetahuan mama. Kamu pacaran sama supir daripada berlanjut saat pecat dia. Jangan, Mama, jangan. Aku Saya pecat dia. jangan. Karena kamu mengganggu rumah tangga saya. Kamu gimana jelasin ya? Saat aku melihat Udah Mas, aku terima kamu apa adanya. Aku mau pergi. Mas. bayangannya
Jadi dia udah jelas dia supir di sini. Orang tua yang kemarin jadi orang tuanya itu ternyata tukang kebunnya. Yang jadi ibunya adalah pembantunya. Dia nipu kita. Gue udah feeling dari kemarin. Ya cuma ini ada yang belum terjawab nih. Terus kemarin minyak wangi itu apa, ini belum kejawab, dia keburu kabur sih. Nggak, tapi sampai anak majikannya, ya anak majikannya mau pacaran sama si Tatang itu. Aneh sampai ibunya aja nggak tahu loh. Ini agak di luar nalar saya sih. Ya udah, yang penting kita udah menjelaskan bahwa jelasnya Tatang ini sebenarnya namanya Tatang, ya kan? Dia supir di sini, dia playboy, dia ngaku-ngaku orang kaya, tapi dia cuma supir. Ya udah, kita udahan dulu, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.